Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi tepat jam 9. Jadi sudah banyak yang menunggu di Zoom meeting ini. Sebelum saya bergabung, kita coba sapa dulu ya kawan-kawan kita yang sudah ada dan hadir pada pagi hari ini. Ada 17 orang kalau tidak salah ini, dari Rahmianti, kemudian Novia Carolina, Ahmad Saril Azmi, Nur Mutakin Aditasa, Alexander Janu, Nur Hasnah, kemudian Hafiz Julfa Khairani, kemudian kelewat nih. Siska, Sri Rifka, mohon maaf. Kemudian Herni, Rina Selvia, kemudian Sukma Jayadi, Ahmad Zulkarnain, dan Dira Parsa, kemudian Sofi Fanani, nah ini kelewat lagi. Siti Merliana, Tahtaruli, Alif Ma'ruf, Gusman, Marisa Dayanti, Arif Hernanda, kemudian Julianus, Bona Yubilio, kemudian siapa nih? Muhammad Iqbal Hidayat ya, Marisa Dayanti. Baik. Mohon maaf kalau yang tidak tersebutkan karena pada saat saya menyebut ada yang login tiba-tiba tulisannya bergeser ya, atau namanya bergeser. Terakhir ada Dina Yulianti, ada Muhammad Fikri ya. Baik. Saya tidak tahu si Zoom apakah mengurutkan ini berdasarkan abjad atau berdasarkan angka yang, karena di sini kan urut dari, ya tampaknya diurutkan berdasarkan NIM-nya. Jadi kalau misalkan yang muncul itu NIM-nya lebih muda, muncul belakangan, maksudnya itu yang login belakangan, maka nanti akan posisinya ada di atas. Jadi karena ini ascending berarti sortirnya ya. Baik, mohon maaf sekali lagi kalau yang tidak saya sebutkan namanya karena saya tidak bisa melihat secara keseluruhan karena tadi ketindih-tindih pada saat ada yang baru login lagi ya. Baik, apa kabar Gusman dan kawan-kawan, Alfaris juga? Hafiz Zulfa? Baik. Baik ya, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada yang respon karena kalau tidak ada yang respon sekali lagi rasanya aneh kalau ngomong sendirian ya di kelas ini, bukan di kelas saya, di studio sini. Baik, kita coba masuk ke materinya karena ini sudah pertemuan ke-12 jadi sudah cukup banyak materi yang kita bahas ya. Dan ini sudah materi yang ke-12. Coba kita lihat. Di hari ini pertemuan ke-12 tanggal 24 November. Nah, jadi sudah mau berakhir di bulan November ini. Tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau ya ini pertemuan ke-12 berarti kurang lebih 3 pertemuan lagi ya. Karena ada 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. UASnya mungkin pertengahan Desember. Berarti kita tinggal 3 lagi ya, sampai 15 pertemuan. Baik, kita akan masuk ke materi display LED atau LED dan LCD untuk robot. Hanya saja LED ini kan sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah mikrokontrol ya di semester yang lalu. Kemudian LED di robotika ini, di robot ini sebenarnya tidak terlalu ini karena tidak punya modul LED sendiri. Jadi LED itu sudah sebenarnya kalau misalkan ini saya jalankan ya. Nah ini kan sudah muncul warna-warna merah. Nah nih. Itulah sebenarnya LED-nya. Ini saya matikan dan nah ini nyala. Yang warna merah itu sebenarnya LED-nya. Nah ya. Nah, jadi LED-nya kita tidak bahas secara detail, tapi yang kita akan coba detailkan adalah si LCD-nya. Karena LCD ini yang cukup penting ya di robot, karena untuk nanti melihat apa yang sedang dilakukan oleh robot itu kita perlu
memprogram LCD-nya sehingga memprogram Arduino-nya ya sehingga bisa tampil apa yang sedang terjadi di robot kita itu di LCD-nya. Saya juga perlu sekali LCD ini untuk keperluan di penelitian saya. Jadi saya juga sama menggunakan LCD yang 16 kali 2 ini. Jadi sebenarnya saya punya lagi LCD yang karakternya lebih banyak, tapi belum belum sempat saya coba itu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah banyak bahas ya tentang apa itu jenis robot itu apa saja, kemudian komponennya apa saja sampai ke apa namanya paket robot yang murah dan sudah didemokan itu. Kemudian apa aja saja sensor yang biasanya digunakan di robot dan apa yang kita gunakan sekarang. Kemudian aktuatornya, motornya ya, motor DC, motor servo, motor yang lain sudah juga dikenalkan. Tapi yang kita gunakan baru 2 motor DC untuk rodanya dan juga servo untuk ultrasoniknya. Kemudian untuk mikrokontroler juga sudah banyak dibahas di mata kuliah tersendiri mikrokontroler dan di sini kita membahas beberapa di antaranya. Dan untuk PC-nya itu juga sudah dibahas, tapi untuk prakteknya belum. Ya, saya kurang tahu nanti apakah kita bisa praktekkan atau saya bisa demokan. Paling tidak nanti videonya ya saya perlihatkan ini kalau robot itu dikendalikan dengan menggunakan laptop gitu. Insya Allah. Kemudian motor DC-nya juga sudah kita bahas ya, banyak panjang gitu, beberapa pertemuan bahkan termasuk untuk driver motor ini juga sampai pertemuan kemarin masih ya, mungkin pertemuan ini juga masih. Tapi untuk secara detailnya di pertemuan keberapa saya lupa untuk driver motor yang berbasis chipnya. Nah untuk yang berbasis relay ini belum sempat, mohon maaf sekali lagi sampai hari ini itu belum sempat saya buatkan materinya. Kemudian sempat disinggung sedikit paling tidak gitu ya. Karena itu juga penting pada saat nanti kita menjalankan motor yang kapasitasnya besar. Karena nanti pada saat kita menggunakan motor yang kapasitasnya besar akan lebih aman menggunakan ini. Sebenarnya ada, saya juga punya yang driver berbasis chip untuk motor yang besar, tapi harganya juga lumayan mahal ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan modul relaynya tadi ini, yang 6B itu akan jauh sekali harganya. Nah, tapi memang kalau yang modul relay itu tidak bisa diberikan sinyal PWM. Nah itu aja bedanya nanti. Tapi kalau yang modul berbasis chip itu sinyal PWM-nya bisa diberikan. Jadi kecepatan gerakannya itu kita bisa ubah-ubah seperti yang kita sekarang atau beberapa pertemuan belakangan itu kita program ya. Jadi kecepatannya bisa kita ganti-ganti. Mau yang standar, kemudian lebih cepat dan paling cepat misalkan. Paling tidak 3 itu ya. Nah kalau yang menggunakan relay itu nanti tidak bisa. Jadi kalau sudah kecepatannya sekian itu biasanya maksimal sih, maksimal. Kecuali tegangan motornya kita kurangi. Tapi kalau misalkan tegangan motornya sama dengan yang menggunakan PWM, maka nanti kalau yang PWM bisa dikurangi dengan memberikan perintah sinyal PWM yang berbeda atau dikurangi, maka kalau yang menggunakan relay sebesar tegangan baterai. Kalau tegangan baterainya 7,4 volt dia akan berputar kencang itu ya. Kemudian untuk sensor ultrasonic juga sudah kita bahas baik yang KW ataupun yang original, tapi kita banyak menggunakan yang KW saja dulu. Bukan berarti tidak mau menggunakan yang original, tapi karena di pertemuan mata kuliah yang sama itu sudah saya bahas yang untuk menggunakan SRF05 atau yang original. Sekarang kita pakai yang ini ya di semester ini. Nanti kalau yang penasaran bagaimana memprogram yang original itu, ya silahkan ditonton di materi-materi yang saya sudah unggah di YouTube ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mata kuliah yang sama ya. Itu ada. Kemudian untuk motor servo kita sudah bahas dan hari ini kita masuk ke sini ya, LED dan LCD. Tapi kita bahas banyak LCD-nya. LED-nya tadi sudah saya singgung sekilas itu saja ya. Nah, komponen yang ada di robot itu saya kira sudah apa namanya dibahas panjang lebar di sana apa saja. Dan ini paket yang kita sudah gunakan dan sudah dibahas juga. Dan mohon maaf ini kalau background erasernya tidak terlalu bagus karena memang saya tidak terlalu detail menghapusnya. Jadi kurang lebih seperti itu tampilannya. Dan ini motor servo kalau kita lihat dalam kondisi dia di tangan ya. Karena kalau yang di paket ini tadi, bentar.
ini motor servonya ada di sini saya tunjuk, tapi kalau yang ini ada di sini. Ya, nah ini adalah sentral ultrasoniknya. Coba lanjutkan. Nah, kita masuk ke LCD-nya. LCD ini sebenarnya sudah kita bahas panjang lebar dan ada pertemuan khusus di mata kuliah microcontroller dan bagaimana memprogramnya juga sudah ada di sana. Dan yang ID kali ini kita akan ulangi dulu ya biar tidak bingung atau saya pun lupa sebenarnya kalau tidak diulangi. Ini adalah LCD 2x16. Jadi 2x16 itu artinya 2 baris dan 16 karakter per barisnya. Jadi totalnya huruf atau karakter yang kita bisa tampilkan di LCD sini adalah 32 karakter ya. Nah kemudian secara teoritis dia adalah, bentar, saya geser dulu atau saya hilangkan dulu nih. Hide, floating, meeting. Nah biar tidak mengganggu tampilan saya. Nah ini dia ya. Baik. Nah ini sumbernya sudah saya sebutkan. Dia merupakan kristal cair yang backgroundnya pada kalau dulu ya, ini kayak yang kampus punya itu sekarang masih ada kalau tidak salah ingat di lemari di ruang dosen itu masih saya simpan baik-baik di situ. Ini model yang 16 kali 2 karakter ya, ada banyak di situ mungkin lebih dari 10 LCD yang masih tersimpan. Tapi ini yang model klasik yang backgroundnya masih backlightnya masih berwarna hijau, tulisannya berwarna hitam. Nah nanti yang kita gunakan adalah yang berbacklight warna biru dan tulisannya berwarna putih di situ ya. Sebenarnya ini mirip tadi disinggung sedikit ya dengan dot matrix yang kita dulu gunakan ya. Tapi dot matrix yang kita gunakan itu kan satu karakter 7 kali 5 ya. 7 baris kemudian 5 kolom. Nah kalau yang ini 7 baris kali 5 kolomnya itu digunakan lagi tapi dikali 16 per barisnya. Jadi ada 75 kali 5 kali 2 kali 16. Wah itu sekian ribu titik ya ada di sini. Nah sekian ribu bang. Ya kurang lebih ya. Mungkin ratusan titik lah paling tidak kalau tidak sampai 1000. Kemudian ini kalau yang klasik ya modelnya yang 16 pin. 16 kali 2 karakter, kemudian 16 pin, untuk datanya ada 8 di situ ya, dari D0 sampai D7 di sini. Ya, kemudian ada pin-pin lain untuk ground, PCC dan lain-lain di sini, termasuk backlight ini. LED plus LED minus ini untuk backlightnya. Nah kalau misalnya kalau di modul yang bagus LCD-nya ini nanti backlightnya kita bisa atur-atur atau bisa kita terang gelapkan gitu ya. Jadi tidak so kan ada yang merasa oh ini terlalu terang anunya backlightnya kita kurangi. Nah ini kalau yang apa namanya bahasa Inggris ya. Jadi intinya kita akan menggunakan 8 data lines dan 3 control lines dan totalnya jadi kurang lebih ada paling tidak 11 pin nanti yang digunakan selain power ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan modul yang ini maka pin yang sudah ada di Arduino itu bisa jadi habis, tidak bisa kita gunakan lagi untuk keperluan yang lain. Karena sekali lagi, kalau tadi dibilangnya kan 8 plus 3, 8 data, kemudian 3 kontrol, artinya ada 11 pin. Coba kita ingat-ingat Arduino Uno itu ada 14 pin ya, pin 0 sampai pin 13 untuk digitalnya. Maka kalau yang 2 pin 0 dan pin 1 sudah digunakan untuk keperluan koneksi serial ke laptop atau ke komputer, berarti 14 dikurang 2 sama dengan 12 ya. Nah 12 dikurangi lagi nanti 1 pin yang sudah terhubung secara default ke LED, pin 13 itu, maka sisanya 11. Artinya kalau kita menggunakan LCD 16 kali 2 yang model paralel seperti ini, itu 11 pin atau artinya seluruh pin yang ada di Arduino Uno ini akan terpakai semua, tidak ada pin yang kosong. Padahal kita ingin juga menghubungkan servo misalkan 1 pin ya kemarin ya di pin 12 kalau tidak salah itu. Kemudian nanti pin yang lain juga kita ingin hubungkan ke sensor ultrasonic.
Kalau tidak salah pin 9 dan pin 10 kemarin atau pin 10, 11 kemarin. Nah, itu yang tidak bisa kita gunakan kalau kita menggunakan model LCD ini. Tapi kita akan menggunakan model LCD yang disertai atau dipasangi eee, I2C modul, I2C LCD modul adapter nih ya. Jadi dia akan mengonversi 16 pin tadi, 16 pin dari LCD tadi ya, termasuk data dan kontrol dan power dan lain-lain, itu menjadi hanya 4 pin. Jadi seperempatnya saja. Sebenarnya efektifnya tinggal 2 ya, SCA dan SCL itu nanti kita lihat. Tapi karena memang dia ada juga PCC dan ground, itu kita anggap dihitung saja. Jadi dari 16 menjadi 4 pin ya. Di situ pinnya ada PCC, ground gitu. Nah, kemudian SCA atau serial data dan SCL serial clock. Nah, itu sumbernya sudah saya sebutkan di situ, nanti tinggal di akses saja ya. Nah, ini yang membacanya I2C ya, bukan I2C. I2C ya bolehlah kita bacanya I2C. Saya dulu membacanya I2C itu salah. Oleh dosen saya disalahkan. Bukan I2C katanya, I2C bacanya. Oh ya sudah, salah Pak, mohon maaf. Nah, kemudian kalau tadi ini ya, ini tadi kalau 16 pin digunakan, kemudian kalau menggunakan I2C LCD modul adapter tadi, maka jadi hanya 4 pin. Efektifnya hanya 2 pin ya. Nanti kita gunakannya di pin analog lagi. Jadi tidak mengganggu pin digitalnya, tapi yang kita gunakan di pin analognya. Karenanya nanti pin digitalnya masih kita gunakan untuk keperluan yang lain ya. Nah, ini contoh koneksinya, sumbernya juga sudah saya sebutkan. Nanti tinggal dicoba saja ya. Nah, ini contoh tampilan LCD-nya ini di robot yang lama, di robot yang satunya ya. Ini sudah masih belum saya cabut, masih ada. Kalau saya jarang merombak robot yang ada, tapi biasanya saya rakit lagi robot yang baru biar untuk sebagai pembanding pada saat saya mengajar gitu. Ini ada tulisannya tadi Pemrok Robotika STIMIK Banjarbaru ya. Nah, untuk I2C modul adapter ini dia akan punya alamat sendiri-sendiri. Jadi ingat waktu kita belajar microcontroller dan kita menggunakan juga LCD, kalau di situ kan yang terpasang di modulnya itu, modul microcontrollernya itu adalah LCD yang modelnya 16 kali 16 pin tadi ya. Nah, kemudian kan kita coba dengan LCD yang I2C ini, kemudian kita pasang dulu itu dengan jumper atau kabel sehingga dia ada di luar dari modul yang master micro Arduino-nya itu. Nah, dia punya alamat sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing modul ini, kalau tadi kan LCD tanpa modul I2C-nya itu sudah kita tidak perlu mencari alamatnya. Tapi karena kita menggunakan modul ini, maka kita perlu cari tahu alamatnya nanti dia ada di posisi mana. Karena kalau salah alamat nanti kan salah kirim datanya. Harusnya munculnya apa gitu, tapi ternyata tidak muncul. Ya sama seperti kita mengirim barang gitu kan, alamatnya harus jelas. Di jalan apa, kelurahan apa, nomor berapa, RT berapa. Sama juga kalau si perangkat microcontroller dan kawan-kawannya itu kalau dia menggunakan jalur I2C atau I2C tadi, maka kita perlu cari tahu alamatnya ada di mana. Nah, ini alamat ini tidak serta-merta kita dapatkan ya. Karena si vendor atau si penjual I2C modulnya tidak menyertakan alamat itu di badan atau di fisik dari si modulnya. Jadi kalau kita beli ini, kita harus cari tahu sendiri. Caranya kita harus sebentar. Nanti yang melakukan scanning ya caranya. Nah, sebelum kita ke situ coba kita lihat dulu bahwa di modul di robot yang kita gunakan ini kita menggunakan sensor shield di sini ya. Sensor. Ini yang saya tunjuk sebelah sini. Ini. Balik lagi sebentar. Tampilannya kebalik. Nih ya. Modulnya. Nah, ini adalah modul sensor atau sensor shield yang versi 5. Di sini sudah menyediakan I2C pin-nya ya. Jadi kita tidak perlu repot lagi mencari pin berapa tadi ya? A4 A5 kalau tidak salah. Nah, kita cukup
langsung menghubungkannya ke pin SCL dan pin SDA-nya, juga pin power, PCC dan juga ground. Nah, kalau dilihat di gambar sini atau di slide ini sudah ada di header-nya ya. Maksudnya header-nya itu pin-pinnya ini, konektor male-nya di sini. Jadi saya sudah hubungkan dengan kabel. Ada 4 pin, SCA, SDL, SDA, SCL, ground dan PCC. Jangan sampai terbalik ya. Kalau SCA dengan SDA dengan SCL itu kebalik mungkin masih tidak akan merusak modul atau Arduino-nya. Tapi kalau PCC dan ground-nya terbalik itu konslet ya. Jadi tolong yang PCC dan ground itu jangan sampai terbalik. Nah kalau si SC dan SDL ini terbalik itu paling-paling datanya aja yang tidak tampil nantinya ya, atau karakternya tidak tampil. Tapi akan lebih baik juga kita harus perhatikan posisi SCA dan SCL-nya ini nanti dari antara modul sensor shield ini dengan modul LCD-nya itu harus sama persis posisinya ya. Baik, kita lihat lagi itu sudah saya perlihatkan posisinya ada di mana, sumber saya dapatkan itu dari mana juga sudah saya perlihatkan di situ. Nah, kembali tadi ke alamat dari si I2C modul adapternya ya. Kita harus mendownload dulu namanya program IC Scanner ini. Kalau ngetik sendiri juga boleh ya, tapi saya agak malas mengetik program ini. Jadi saya cari saja dulu itu di Google, nanti ada di Arduino-nya itu, di website Arduino resminya itu nanti I2C Scanner. Jadi kita tinggal download, kemudian kita jalankan di Arduino IDE kita atau di program Arduino-nya kita itu, kemudian kita akan lihat caranya melihat alamatnya di mana. Kita akan masuk ke serial monitornya ya. Jadi di tools kalau tidak salah kemudian ada serial monitor. Atau kalau pakai shortcut di keyboard itu pakai Ctrl Shift kemudian huruf M. Ctrl Shift M. Ya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Mungkin tadi habis sarapan dulu ya, baru kuliah. Tapi kalau yang sambil sarapan sambil kuliah juga tidak masalah. Paling-paling tidak menjawab kalau saya sapa gitu ya. Atau ada yang sambil tiduran juga sebenarnya tidak masalah. Toh juga ada nanti yang apa namanya seperti itu. Itu tidak masalah sih. Silakan saja kalau yang mau sarapan sambil ngopi, sambil makan kue atau sambil tiduran ya boleh lah. Paling tidak yang penting hadir dan mencoba mendengarkan. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan tidak paham atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan atau mungkin bisa di-download materinya di YouTube atau di LMS ya atau e-learning. Nah, bagaimana tampilan pada saat dia melakukan scanning ya? Kita lihat di sini saya tidak demokan secara live di sini untuk scanningnya, tapi saya sudah capture-kan pada saat kita menjalankan serial monitor yang ada di Arduino-nya, Arduino IDE-nya atau di program Arduino yang di laptop ya. Nah, maka nanti muncul seperti ini di serial monitornya tampilan I2C scanner, kemudian melakukan scanning, kemudian baru muncul I2C device found at address 0x27 dan selesai. Jadi dia scanning lagi, apalah yang terdeteksi ternyata memang baru satu modul ini yang ada di robot ya. Jadi 0x27 atau 0 kali 27 itu asalnya dari sini. Jadi saya tidak mengawur atau tidak asal tulis karena memang saya juga tidak tahu alamatnya tadi alamat berapa dan kita tidak bisa menebak-nebak. Jadi akan lebih baik kita lakukan scanning ya. Jadi nanti sekali lagi kalau yang menggunakan I2C modul adapter tadi kita harus melakukan scanning. Nah, nanti ada lagi perangkat lain yang juga menggunakan I2C ini ya, jalur I2C ini. Nah, berikutnya kalau kita ingin menggunakan modul ini kita juga perlu mendownload library-nya. Karena kalau kita menggunakan LCD yang bawaan ya, yang tanpa menggunakan I2C modul adapter tadi, maka kita langsung diberikan apa namanya library-nya dari Arduino, program Arduino-nya atau Arduino IDE-nya. Tapi kalau kita menggunakan I2C modul, kita perlu mendownloadkan dulu, kita perlu mengopikan header-nya atau si apa namanya library-nya ya. Nah, library-nya bisa download dari sini nanti silahkan ya. Yang mungkin mau mencoba juga memprogram LCD-nya. Saya sudah sertakan alamatnya, namanya Liquid Crystal I2C. Autornya Frank de Brander ya. Bender.
Nah, di situ ya. Maintainernya Marco Schwartz. Mohon maaf kalau saya salah membaca nama pencipta dan penemunya ini ya. Nah, ukuran filenya cukup kecil 20,32 kilobyte di situ di-download. Kemudian salah satunya ya, jangan semuanya ini. Yang terbaru saja tanggal 29 bulan 11 tahun 2015. Nah, ini boleh ini di-download dan gratis ya. Kemudian setelah kita download baru kita kopikan ke folder khusus library ya. Itu kalau di saya sih kebetulan menginstalasinya ada di C, kemudian program files x86, kemudian Arduino, kemudian baru ke folder library. Saya paste di situ. Setelah dipaste baru saya ekstrak. Ya, ekstrak to all. Setelah diekstrak to all baru saya ubah ininya, nama filenya. Saya rename. Bukan nama file, nama foldernya. Nama foldernya saya rename menjadi liquid crystal underscore i2c. Udah itu. Kalau tadi kan kalau di sebelumnya kalau nanti diekstrak munculnya liquid crystal underscore i2c underscore atau dash 1.1.2. Nah, tapi yang 1.1.2-nya itu saya tidak apa namanya ingin pakai atau gunakan, jadi saya hapus bagian situ ya. Baik, jadi di kopinya di situ diekstrak ke sana ya. Kalau sudah kita lihat. Nah, bagaimana memprogramnya sekarang ya? Jadi kalau kita ingin menampilkan aktivitasnya itu bagaimana caranya? Dan sekali lagi ini nanti tetap ada kita sertakan si headernya servo, walaupun nanti servonya kita hanya jalankan dan program dia berada pada posisi 90 derajat atau posisi sensor di depan gitu, menghadap depan. Nanti tidak ada program untuk menjalankan servo ke kanan ke kirinya sementara ini ya. Karena kita fokus ke LCD-nya dulu dan menampilkan proses yang ada atau terjadi di robotnya. Nah, ini di Arduino kita tinggal include kemudian LCD ini bawaan si Arduino-nya. Kemudian ini adalah wire ini untuk komunikasi menggunakan I2C tadi, I2C tadi. Kemudian karena kita menggunakan I2C modul adapter tadi, maka kita perlu mendefinisikan atau menyertakan juga atau mengincludekan liquid crystal underscore I2C dot H ini ya. Nah, ini. Kemudian kita perlu menginisialisasi juga di sini si variabel LCD, namanya variabel LCD. Jadi liquid crystal underscore I square ini kemudian spasi ya. Ini nama tipe datanya. Tipe datanya tadi diambil dari header, kemudian LCD ini adalah spasi LCD ini ya. LCD nama variabelnya. Mau huruf besar nanti boleh LCD-nya. Kemudian dalam kurung baru kita setting alamatnya. Alamatnya 0 kali 27. Karena ini tadi habis hasil scanning ya. Kita masukkan di sana. Kemudian ini 24 ini nanti dilihat itu maksudnya apa. Saya tidak ingat persis angka 27 dan 4-nya ini. Ini adalah settingan dari apa namanya default Arduino-nya. Kita pakai saja. Nanti kalau yang mau lebih jelas silahkan dibuka lagi materi pertemuan di mata kuliah mikrokontroler ya tentang LCD. SQRC. Nah, kemudian kita akan melakukan inisialisasi servo walaupun kita tidak gunakan secara apa namanya banyak atau detail dulu di sini. Jadi ini my servonya dari header servo. Jadi tipe datanya servo di sini. Nama variabelnya my servo. Kemudian ini byte untuk nilai posisinya. Kan dia dari 0 sampai 180. Jadi cukup menggunakan tipe data byte yang nilainya kalau tidak salah sampai 256 ya. 0 sampai 255. Kemudian kita melakukan inisialisasi pin untuk sensor ultrasonic, pin 10 dan pin 11 termasuk juga variabel durasi dan distance-nya di situ. Kita menggunakan long integer dan juga integer. Kemudian untuk keperluan motornya, karena kita masih menggunakan motor ini, jadi kita akan program dia dari sini nantinya untuk bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri, dan juga berhenti ya. Ini adalah pin dari driver motornya yang terhubung ke apa sih namanya Arduino pinnya 6, 7, 8, 9, 10 dan 3 dan 5.
analog 3 dan 5. Berikutnya ini untuk kecepatan kanan variabel 120 untuk PWM-nya, kiri juga sama. Kemudian kecepatan kanan dan kecepatan kiri atur ya ini ketulis angka 1 ya, mohon maaf ini ada masuk angka 1. Harusnya kiri langsung atur, bukan kiri 1. Kecepatan kiri atur, bukan kecepatan kiri 1 atur. Mohon maaf ini saya mungkin ketekan itu. Ini yang kemarin jarak kiri sementara ini mungkin kita tidak akan gunakan, tapi karena itu ada di program yang sebelumnya kita tidak hapus dulu, cuman kita tidak jalankan saja. Kemudian di setup ini kemarin si servo terhubung ke pin 12 ini ya, pin 12 dari Arduino-nya, Arduino Uno-nya. Kemudian kita akan setting dia berada pada posisi 90 derajat atau di tengah-tengah untuk servonya biar ultrasoniknya menghadap ke depan. Kemudian untuk mode pin dari pin-pin Arduino yang terhubung, Arduino modul yang terhubung ke L298 driver motor ya, itu semuanya kita setting sebagai output, baik itu A1, A2, B1, B2 maupun enable A dan enable B. Nah ini untuk keperluan ultrasoniknya juga trigger pinnya kita setting sebagai output dan echo pin sebagai input. Dan serial yang kita gunakan kecepatannya 96 bit per second. Bukan megabit atau gigabit ya. Tapi kalau misalkan ada yang punya apa sih namanya Ethernet ya atau LAN itu kan kecepatannya bisa sampai 150 megabit per second. Kalau ini kita masih gunakan yang satuannya bit per second atau BPS 9600 bit per second. Untuk keperluan serial monitor, jadi kita tidak perlu terlalu kencang-kencang amat. Untuk si Arduino berkoneksi ke robot ya, dari laptop ke Arduino. Termasuk nanti serial monitor juga yang kita gunakan itu kecepatannya itu. Nah ini yang belum atau kita tidak ubah-ubah, nanti bisa diubah ini ya. Tulisan di serial monitor pada saat pertama kali nanti dijalankan, maka yang tertulis di sana tes channel ultrasonic. Sebenarnya kita sudah lewat dari ini ya materinya. Tapi karena saya lupa mengubah ini, di serial monitornya akan tetap tertulis itu. Harusnya mungkin ngetes LCD gitu ya, atau mengetes motor. Tapi di sini masih tertulis mengetes channel ultrasonic. Nah ini yang baru, ini masih di project setup kalau tidak salah tadi ya. Kita melakukan inisialisasi LCD. LCD tadi adalah nama variabel yang berhubungan dengan liquid crystal underscore I2C header ya. Jadi nama variabelnya di sini kita beri perintah inisialisasi init, kemudian backlightnya kita hidupkan, baru kita setting di baris ke apa namanya baris pertama atau baris ke atas itu ya 0 itu. Kemudian 0 yang paling kiri itu untuk menunjukkan kolomnya, 0 sebelah lagi untuk menunjukkan barisnya. Nah setelah kita tunjuk, jadi dia mulai menulis tulisan atau menampilkan karakternya itu di paling kiri ya. Paling kiri, kemudian di baris pertama tulisannya nanti kuliah daring, sama seperti tadi ya. Kita lihat nanti hasil tampilannya. Kemudian di baris kedua, ini di kolom paling kiri ya, kolom ke 0 paling kiri, dan baris kedua, di baris ke 1, di situ tulisannya 1. Karena di digital itu kan hitungan dari 0, 1, baris pertama di 0, baris kedua di 1. Pemrok robot 3 ya. Kemudian kita delay selama 2 detik sebelum kita hapus tampilannya untuk nanti menampilkan karakter yang lainnya. Kurang lebih demikian. Kemudian untuk baca jarak ini saya kira saya tidak ulangi lagi. Ini baca jaraknya sama sudah seperti yang sebelumnya. Tidak kita ganti-ganti, hanya saja tidak. Nanti kita tampilkannya itu di program utamanya ya. Kemudian ini prosedur maju atur bukan prosedur ya. Memang kita sebut sebagai function karena ada parameter di dalamnya. Byte kecepatan kiri atur dan byte ini tipe datanya byte. Nah variabel di parameternya itu kecepatan kanan atur dan kecepatan kiri atur. Kemudian di dalamnya kita melakukan atau memberikan perintah untuk data di motor kanan dan motor kiri dan juga termasuk kecepatannya tadi menyesuaikan dengan
apa yang tertulis atau tercantum di dalam parameter kecepatan kiri atur dan kecepatan kanan atur. Nah, di dalam variabel ini, di dalam function atau prosedur maju atur ini kita sertakan ini yang baru ya. Saya tidak sempat menanggalinya di sini, tapi saya sampaikan ini yang LED LCD kemudian dot set kursor itu di baris pertama kolom paling kiri ya. Kemudian kita hapus dulu. Nah, ini nanti gunanya kita menghapus ini karena kita akan menampilkan tulisan maju, kemudian belok kanan, kemudian belok kiri, berhenti atau mundur gitu. Karena kalau misalkan kita tidak hapus ini, maka tampilan sebelumnya misalkan dari belok kanan kemudian kita ubah jadi maju. Nah, nanti sisa karakter yang belok kanan yang tidak ketutup oleh tulisan atau karakter MAJU maju itu akan masih muncul di LCD-nya. Untuk menghindari itu, kita harus hapus secara manual gitu ya. Kita berikan karakter 16 karakter ini yang saya tunjuk. 16 karakter yang ada di baris pertama itu akan kita isi dengan spasi kosong gitu ya, tidak ada isinya. Nah, barulah kita tulisi dengan LCD print kemudian dalam tanda kutip maju. Nah, ini untuk keperluan maju. Nanti pada saat kita jalankan prosedur maju atur kita panggil gitu ya dengan PWM 120 misalkan. Nanti pada saat kita jalankan itu di LCD-nya akan muncul tulisan maju. Begitu pula dengan mundur tadi sama kita tinggal setting posisi keterangan nanti mundurnya itu tulisan mundurnya itu dengan terlebih dulu kita menghapus tulisan sebelumnya ya. Tulisan sebelumnya entah itu maju, entah itu nanti belok kanan atau belok kiri atau berhenti kita akan hapus dulu baru kita akan berikan perintah atau data karakter mundur. Begitu pula dengan berhenti ya, kita tinggal ini mohon maaf kata sebelumnya ini turun harusnya tetap pada sebelah kanan. Tadi saya lupa mengurangi ininya ukuran fontnya. Nah, pada saat berhenti pun kita beri tulisan berhenti gitu, untuk meyakinkan kita bahwa sekarang prosedur yang dijalankan itu adalah berhenti atau yang lain. Kita lihat lagi untuk belok kanan sama ya, sama seperti sebelumnya. Saya tidak mengubah apapun di situ kecuali menambahkan ini. Set kursornya di baris pertama, kemudian kita hapus tampilannya, baru masih tetap di baris pertama dan kolom kiri, baru kita tulis belok kanan. Begitu pula belok kiri sama ini, kita hapus dulu apa yang tertampil sebelumnya, baru kita tulis belok kiri ya. Nah, ini program utama untuk mengukur jarak dan menampilkan hasilnya di LCD ya. Jadi saya buat dua program utama di sini. Jadi program utama yang pertama ini adalah hanya membaca jarak dan menampilkan tulisan jarak terdeteksi di baris atas ya atau baris pertama. Kemudian nanti di baris keduanya baru kita berikan tulisan berapa sentimeternya ya. Nah, di sini distance-nya langsung kita ambil dari variabel yang ada di prosedur baca jarak. Dan di sini tidak ditulis dalam tanda kutip ya, dalam kurung tidak dalam tanda kutip, langsung distance-nya. Nah, ini tadi sebelumnya sebelum kita menulis jaraknya itu kita juga berikan spasi ini kalau tidak salah 3 atau 4 spasi. Tadi saya lupa di programnya itu. Nah, itu juga untuk menghilangkan angka sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya tampil angkanya 40, berikutnya yang muncul adalah angka 7 gitu ya, maka 0 yang dari 40 tadi itu tidak akan hilang kalau kita tidak clear ya. Untuk kita delete di sini. Jadi untuk dia bisa menampilkan karakter yang baru dengan karakter yang lama itu tidak muncul, maka kita harus beri spasi di sini. Ini beberapa karakter gitu ya yang kita delete. Nah, baru setelahnya akan kita berikan karakter cm atau sentimeter. Jadi misalkan jaraknya 7 maka sentimeternya 7 cm. Nanti kalau 10 10 cm gitu. Nah, ini akan mengikuti dari jarak yang terukur, angka jarak yang terukur. Kalau misalkan jaraknya 100 maka nanti 100 cm gitu. Nah, kalau misalkan dari 100 cm menjadi 5 cm maka nanti akan dihapus dulu yang karakter sebelumnya untuk bisa
ditampilkan ya di situ. Nah, kan kita lihat hasil running programnya ini. Bentar ya. Bentar, kok tidak bisa mengklik saya sebentar. Saya tampilkan dulu mouse ya. Saya kembali ke mouse dulu ini. Bentar, kok tidak ke play. Bentar ini mouse-nya. Bentar, mouse saya kok tidak muncul. Saya stop share screen dulu sebentar, saya masuk lagi ke sini. Saya share screen lagi, tampilan. Oh ya, kok tidak ke play ya? Bentar, ini kok tidak ngeplay. Karakter. Ini mouse saya tidak muncul, jadi tidak bisa ngeklik play-nya ya. Bentar. Saya stop dulu. Stop share screen. Jadinya saya stop. Share screen lagi sini. Mohon maaf ya. Nah ini dia. Nah ini dia. Nah ini tadi tanda apa namanya? Untuk ngeplaynya ini coba dilihat. Ini tadi yang muncul kuliah daring pemrograman robotikanya, jarak terdeteksinya 39 karena ini madep tembok ya. Ini sekarang saya hadapkan ke printer saya tuh jaraknya berubah dari 30 berapa tadi menjadi 11, kemudian ada yang 9, 10. Nah itu tadi yang saya katakan kalau jaraknya ini saya majukan. Nah ini saya majukan, nah sentimeternya akan mengikuti angkanya. Jadi kalau angkanya satu digit 8 gitu, maka sentimeternya juga akan bergeser. Kalau angkanya 2 digit akan bergeser, kalau 3 digit juga akan bergeser. Nah ini 8 cm yang terdeteksi di situ. Sekarang saya ubah lagi, geser. Nah ini dia akan berubah jaraknya. Yang dideteksi sekarang tembok itu depan. Nah, jaraknya antara 27 sampai 30 berapa sih? Nah, itu ya. Nah, itu yang kalau tadi kita menggunakan memprogramnya di program utamanya mengukur jarak dan menampilkan hasilnya. Sekarang kita akan mencoba juga menggerakkan motornya sambil menampilkan hasilnya di LCD ya. Kita lihat. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan di ini ya, silakan di interupsi atau ditanyakan. Kemudian di sini di void loopnya kita ganti yang tadi ya. Yang pertama kita jalankan baca jarak sama seperti tadi, tapi sekarang kita akan jalankan juga motornya dengan menggunakan prosedur maju atur tadi. PWM-nya 120 motor kiri dan 120 motor kanan ini. Kemudian ntar saya tunjuk. Nih, kemudian kita delay atau jalankan selama 2 detik. Kemudian setelah itu kita hentikan selama 1 detik ya. Berikutnya kita jalankan dia untuk berbelok ke kanan selama 2 detik, kemudian berhenti selama 1 detik, kemudian belok kiri 2 detik, kemudian belok kiri 2 detik dan berhenti 1 detik. Kemudian mundur selama 2 detik dan berhenti selama 1 detik. Nah, kemudian kita akan coba lihat apa yang terjadi setelah kita tadi program. Nah, hasil programnya ya. Ini dia. Ini belum saya hidupkan, tangan kanan saya memegang handphone untuk merekam, tangan kiri memegang robot sambil memencet ininya. Nah, ini dia jarak terukur di tembok itu 56 cm. Dia posisinya berhenti, mundur 2 detik, kemudian berhenti 1 detik, maju lagi 2 detik, berhenti, belok kanan, jaraknya berubah jadi 40 cm ya. Kemudian belok kiri berhenti dan
mundur, berhenti, maju lagi, berhenti, belok kanan, berhenti, belok kiri, berhenti. Demikian seterusnya ya jadinya. Jadi tadi yang dijalankan itu satu loopingnya itu berjaga jarak, kemudian maju, kemudian belok kanan, belok kiri, mundur, berhenti gitu ya. Jadi di sela-selanya juga ada berhentinya. Karena kalau tidak berhenti itu nanti motornya pada saat sudah maju terus langsung balik. Nah, akan lebih aman itu kita hentikan dulu ya. Ya sejenak lah. Kalau tidak ya, kalau tidak 1 detik ya setengah detik paling tidak gitu ya. Untuk dia istirahat dulu. Mohon maaf mungkin ada suara dongkrak dari tempat cuci mobil di sebelah rumah ini. Baik, kira-kira itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari program yang sudah disampaikan dan dijelaskan dan demo yang diperlihatkan tadi. Ini tampilannya tadi kuliah daring memrobotika. Kurang lebih seperti gambar robot yang ada di sebelah kiri ini ya. Silakan mungkin Gusman atau Alparis atau Alip atau Tahtaruli atau siapa yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada yang ditanyakan. Ini siapa ya? Kita lihat ada siapa aja kawan kita yang ada di sini. Ini karena NIM yang ada di depan saya tidak bisa menyapa langsung kalau tidak melihat dulu ya. Silakan. Novia mungkin yang lain. Alexander. Ya, Novia. Belum ada, Pak. Belum ada ya, baik. Kita sudah jam berapa? Nah, sebenarnya masih ada waktu 3 menit mungkin kalau yang mau memanfaatkan untuk diskusi. Baik, sekali lagi untuk si hasil UTS itu belum sempat selesai saya periksa karena kemarin itu ada tugas untuk menguji skripsi. Jadi ada 2 bimbingan saya yang ujian sudah selesai. Kalau ada yang mungkin melihat di YouTube itu sudah saya upload juga. Nanti yang dibuat apa, bagaimana teknis ujiannya. Sementara ini kan yang saya upload itu adalah kemarin yang ujian daring ya. Karena kalau misalkan ujian offline itu biasanya tidak ada rekamannya. Karena ini ujiannya online atau ujian daring, jadi saya sempat merekam Zoom meetingnya. Saya sudah rekam di situ, saya sudah unggah. Nanti kalau ada yang mau melihat itu silahkan ya. Ada 2 bimbingan saya di situ. Yang bukan bimbingan saya belum upload. Nanti kalau misalkan sempat saya juga unggah insya Allah. Baik, kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita berdoa sama-sama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kemudian nanti kalau memang sudah selesai, saya memeriksa ujian tengah semesternya itu akan saya unggah ke LMS. Materinya juga insya Allah saya unggah ke sana. Video rekaman ini juga coba nanti saya unggah lagi ke YouTube. Silakan ditonton kalau memang berkenan atau memang mau belajar lebih lanjut ya. Kalau ada yang bertanya, silahkan kalau melalui email ya, di email saja. Karena kalau WA kadang-kadang kebanyakan yang saya harus jawab di situ ya. Oh, sini dia. Iya, Pak. Ya, saya kira itu dulu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama. Goreng.